terkait pembelajaran dari rumah kan sebenarnya dari Kemdikbud sendiri sudah menyatakan kalau guru-guru itu tidak mesti melakukan menyelesaikan kurikulum, tidak mesti aturannya patokannya itu lebih kepada nilai. Nah, tapi mungkin belum ada keselarasan dari konsep belajar dari rumah tersendiri. Nah, dari Kemendikbud sendiri ada rencana untuk membuat kurikulum darurat corona nggak ya, Mas Menteri? Karena kan corona sendiri kasusnya sudah ada di 34 provinsi di Indonesia, jadi skalanya sudah nasional. Apakah bakal ada kurikulum yang menetapkan konsep belajar dari rumah sebenarnya nasional secara seperti apa begitu? Ya. Oke. Untuk yang masalah COVID-19, jadi saat ini bukan melalui kurikulum yang kita rubah, karena perubahan kurikulum itu akan menciptakan berbagai macam gangguan juga untuk pembelajaran guru dan murid. Harus ada implementasi, ada pelatihan, dan lain-lain. Jadi yang kita lakukan adalah terutama pada channel-channel pendidik kita, yaitu satunya TVRI, akan ada berbagai macam topik dan juga iklan-iklan PSA yang untuk mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19. Bahkan hari ini akan keluar beberapa pesan-pesan tersebut untuk meningkatkan wawasan masyarakat mengenai penanganan COVID. Ya, jadinya itu yang akan kita lakukan. Jadi bukan melalui perubahan kurikulum yang akan melalui berbagai macam proses yang malah akan memberatkan guru-guru dan lain-lain, tapi dengan butir-butir informasi dan komunikasi yang kita sebarkan melalui dinas, melalui TVRI, dan juga melalui TV siaran lainnya, channel lainnya. Ini bukan situasi normal. Ini teman-teman harus mengerti. Ini bukan situasi normal. Ini situasi di mana kondisi bukan hanya disrupsi pembelajaran, disrupsi semua hal ekonomi di luar itu, komunitas pembelajaran, orang tua, guru-guru, keluarganya guru, dan lain-lain terdisrupsi. Jadinya untuk selama masa darurat ini kita berikan fleksibilitas maksimum untuk bisa menangani isu-isu yang paling urgen dari sisi kesejahteraan, pembelajaran online, dan lain-lain. Sementara proses krisis COVID ini bergerak begitu cepat. Jadi kita harus melakukan hal yang bisa dirasakan oleh masyarakat secepat mungkin, gitu. Seperti yang saya bilang, tidak harus selalu melalui kurikulum. Malah cara terbaik untuk menyampaikan masyarakat sampai ke rumah adalah melalui channel TV. Itu yang reach-nya jauh lebih besar. Jadi kita akan fokus di situ agar langsung cepat terasa dan bisa tersalur kepada masyarakat yang membutuhkan informasi ini dengan cara yang cepat. Nggak ada yang lebih cepat daripada TV. Nggak ada yang lebih cepat daripada TV. Itu cara distribusi terbesar dan paling lebar reach-nya. Ya, jadi kita bukannya kita menutup kemungkinan untuk menciptakan kurikulum darurat COVID, tapi kita harus melakukan apa yang bisa secara cepat dulu, sehingga atau kita tunggu itu semua dan sampai masyarakat COVID ini terus beredar dan akhirnya tidak sampai juga. Jadinya kementerian itu harus selalu fokus kepada apa yang bisa yang bisa netes di masyarakat dalam waktu yang penting, karena krisis COVID ini begitu cepat.